Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Birun Provinsi Aceh pada hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi untuk akademik. Pada hari ini saya Muhammad Irfan Nur akan menjadi observer. Saya Juli Murdana sebagai coach. Dan saya Siti Sarah Mutia sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Juli. Siang, Pan. Gimana kabarnya Bu Juli? Sehat? Alhamdulillah, walaupun dalam suasana puasa tetap semangat. Ya. Yang penting ya puasanya tetap terjaga, tugasnya juga tetap dilaksanakan, ya kan? Ini Ibu, saya dengar-dengar Ibu mau melaksanakan kucing. Kalau boleh tahu itu kucingnya nanti itu siapa? Ya, hari ini rencananya saya akan melaksanakan kucing dengan kucingnya itu Bu Siti Sarah. Bu Siti Sarah ya? Oh, Iya. oke. Terus kalau boleh tahu rubrik penilaian yang nanti Ibu akan gunakan ketika pelaksanaan kucing itu apa? Yang seperti bagaimana? Rubrik yang akan saya gunakan itu sesuai dengan alur Tirta, Pak Irfan. Jadi sesuai dengan alur Tirta yaitu seperti air kuci menjelaskan atau menciptakannya seperti air seperti itu tanpa kita potong-potong, ya kan? Ya. Kemudian Bu Juli, untuk kompetensi inti, kompetensi apa, inti apa yang akan Ibu gunakan pada kucing kali ini? Ya, pada kucing kali ini kompetensi yang akan saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu saya akan mencoba mendengarkan secara aktif. Kemudian juga yang ketiga saya akan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi inti tadi itu, mana yang lebih Ibu tekankan nanti ketika di dalam kucingnya? Ya, yang akan saya tekankan itu lebih ke pertanyaan berbobot. Lebih ke pertanyaan berbobot ya berarti ya. Oke. Iya, Pak.
Terus nanti ketika di indikator dari ketercapaian tujuan yang diinginkan dalam diskusi ini kira-kira apa nantinya? Ya, kriterianya yaitu menggunakan kata kunci. Kata kunci itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Kuci. Oleh Kuci ya. Berarti Saya akan menggunakan yang berdasarkan Kuci utarakan. ya. Oke. Berarti lebih ke eh solusi dari permasalahan tersebut dari kuncinya. Kita berarti Ibu Iya, Juli lebih ke menggali terus sampai si kuncinya mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu Juli ya. iya, iya Pak. Jadi nanti si Kuci mengutarakan permasalahannya, saya menggali, kemudian permasalahan tersebut juga solusinya dari si Kuci itu sendiri, Pak. Oh, siap, Seperti siap. itu. Oke Bu Juli, akan Bu Juli melakukan coaching dengan alur tirta seperti yang telah Ibu Juli katakan tadi kepada Bu Sarah. Oke, demikian Bu Juli, saya ucapkan selamat dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Juli untuk melakukan coaching tentang dengan menggunakan alur tirta. Tapi saya minta izin terlebih dahulu. Saya tetap berada di main room dan saya melakukan observasi pada kegiatan Bu Juli tersebut. Oh ya, boleh Pak Irfan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sarah. Bu Sarah tadi menghubungi saya ya? Iya nih Bu Juli, mau ngobrol-ngobrol sebentar. Apa Bu Juli ada waktu? Oh ya, saya punya waktu Bu Sarah 15 menit. Apakah cukup waktunya untuk kita berdiskusi mungkin atau bercerita? Kayaknya cukup Bu Juli. Ya, semoga saja dengan waktu 15 menit ini saya memiliki solusi untuk permasalahan saya sendiri gitu ya. Tapi semoga Oh aja Bu iya. Juli nggak butek gitu dengarnya ya. Enggak, saya akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Iya. Jadi gini Bu Juli, ini kan saya kemarin itu sempat masuk rumah sakit ini kan. Nah jadi Oh selama ya, saya masuk rumah sakit itu kan banyak kerjaan yang terbengkalai gitu jadinya kan. Jadi saya harus mengerjakan SKP, harus mengerjakan RK, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas yang dikasih di LMS, guru penggerak gitu kan. Jadi kok saya iya. rasanya bukan sembuh ini Bu Juli, tambah sakit rasanya saya siap memikirkan itu. Nah, Oh iya. begitu Bu Juli. Oh, ini kena tipes kemarin kejadiannya itu. Iya Bu Juli. Oh, jadi sakitnya itu karena dengan banyak tugas atau emang gimana tuh Bu Sarah? Ya mungkin kalau sakit memang lagi waktunya sakit gitu kan Bu. Jadi kalau udah sakit itu kan udah nggak bisa ke sekolah. Terus Iya. pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah juga jadinya kan nggak bisa dikerjakan gitu. Nah itu yang buat saya pusing itu karena banyak sekali pekerjaannya itu yang harus saya Iya, karena selesaikan. berhubung Bu Sarah sakit, jadi pekerjaannya tidak diselesaikan, akhirnya menumpuk seperti itu Bu Sarah ya. Iya Bu Juli. Setelah Itu menumpuk jadi akhirnya pusing. Eh, sakit lagi mau jadinya ya. Itulah kalau mau iya, dikasih ke minta tolong ke orang lain juga kayaknya eh, nggak bisa di apa memang kerjaan saya gitu jadi nggak bisa minta bantuan ke orang lain juga gitu kan karena memang harus saya yang mengerjakan. iya seperti SKP gitu, LMS, yang harus Bu Sarah sendiri yang mengerjakan kan, nggak mungkin kita suruh sama orang mengerjakan tugas tersebut. Berarti Bu Sarah masih ada rasa tanggung jawab untuk mengerjakan hal tersebut. Iya. Kira-kira, kira-kira
Bu Sarah bisa pekerjaannya itu bisa menumpuk seperti itu? Apa karena sakit atau memang ada alasan lain seperti itu? Eh, memang kerjaannya kan itu banyak, terus habis itu waktunya itu berdekatan gitu, deadline-nya itu berdekatan. Ditambah lagi karena udah sakit, jadi kerjaannya kan harus ada yang ditunda. Jadi pada akhirnya kan deadline-nya itu udah hampir di batas deadline, tapi kerjaannya kan belum ada yang selesai. Gitu. Jadi ya karena nggak dikerjakan, makanya jadi terbengkalai gitu kan. Masalahnya itu aja, karena nggak kita kerjakan. Tuh. Terus rencana Bu Sarah ke depan ini seperti apa nih agar tugas-tugasnya itu bisa selesai sesuai dengan deadline-nya? Mungkin apa ya? Kayaknya kalau misalnya LMS di guru penggerak itu emang saya harus kerjakan sendiri gitu mau nggak mau. Tapi kalau kayak RKAS mungkin saya mau coba bantuan dari bukan mau coba bantuan tapi mau ya biar cepat selesai lebih banyak ngobrol dengan kepala sekolah mungkin ya untuk bisa mempercepat menyelesaikan RKAS-nya. Sama juga dengan kayak pengetikan SKP mungkin saya bisa minta bantu ke tata usaha biar apa ya biar bisa dibantu sama mereka untuk mengerjakan ketikannya itu biar dibantu mereka gitu. Mungkin seperti itu ya Bu. Berarti untuk RKAS dan SKP itu bisa minta bantuan orang lain ya? Bisa misalnya bisa sharing dengan orang lain agar tugasnya itu sedikit beban yang Bu Sarah itu sedikit berkurang seperti itu Bu Sarah. Iya, ya mau nggak mau kepala sekolah juga harus membantu gitu kan, karena memang ini kan bukan mutlak tugas saya sendiri, tapi memang harus saya yang kerjakan. Mungkin Bu Sarah, bantuan kepala sekolah tuh harus lebih besar. RKAS Nah, itu Bu Sarah bukannya operator yang mengerjakan Bu Sarah? iya kan saya operator, Oh Bu Sarah operator. operator bendahara sekolah, bukan operator sekolah. Nah, jadi Oh iya iya. karena saya operator, jadi kan saya harus harus saya yang kerjakan itu gitu. Cuman mungkin kepala sekolah bisa bantu masalah keuangannya kan, biaya-biaya apa aja gitu harus dibantu Ya, ngerjain. Gitu, seperti itu Bu ya Juli. ya catatannya bisa dibantu yang keluar seperti itu ya. Jadi itu sedikit ya. Ya, jangan garis besarnya aja gitu yang dikasih, oh nanti ini belanja pustaka sekian, jangan seperti itu, tapi ikut dibantu juga belanja pustaka itu apa aja, apa cat, apa ongkos pengecetannya berapa gitu, sampai seperti itu. Mungkin itu cara saya mungkin untuk menyelesaikan gitu Bu Juli ya. Nah, berarti untuk SKP bisa dibantu oleh kepala sekolah, RKAS tadi ya, bisa dibantu oleh kepala sekolah. Untuk SKP itu bisa juga dibantu ya, mungkin bisa minta bantuan operator sekolah atau seperti apa Bu Sarah? Ya, jadi di saat saya mengerjakan RKAS di ini mungkin pihak tata usaha bisa bantu mengerjakan format SKP-nya, karena nanti kan penilaiannya memang kepala sekolah yang mengisikan, tapi kan format secara keseluruhan untuk semua guru kan harus dibantu sama tata usaha gitu untuk ngetik formatnya, ngeprint format segala macam biar selesai, biar ditandatangan sama kepala sekolah dan juga sama kepala dinas. Jadi kalau misalnya saya kerjakan kan saya udah megang ngerjain RKAS, jadi biar si TU-nya yang ngerjain SKP-nya tapi di bawah koordinasi dengan saya juga gitu. Nah mungkin seperti itu Bu Juni. Itu yang udah saya pikirkan. Sedangkan kalau untuk LMS sendiri ya mau nggak mau harus saya ngerjain sendiri karena kan itu memang lebih ke masalah pribadi. Cuman karena dia juga dikejar deadline per 2 hari, per 3 hari.
Itu juga kan harus kita pertimbangkan juga gitu kan. Oh mungkin begini Bu Juli ya, biar lebih enaknya. Kalau SKP sama RKAS itu kan kerjaan sekolah, jadi saya bisa mengerjakannya setengah hari pagi gitu, di saat saya berada di sekolah dan saat tidak ada jam mengajar. Nah iya juga tuh ya. Jadi berarti kegiatan guru penggerak ini bisa saya kerjakan di sepulang sekolah, di sore hari atau di malam hari, mungkin seperti itu. Itu mungkin solusinya mungkin Berarti seperti itu. Bu Sarah set waktunya ya? Ya, berarti settingan waktunya aja mungkin ini uh, yang harus kita paskan settingan waktunya biar bisa Kira-kira diselesaikan semua. Ya, kira-kira dari rencana Bu Sarah itu mengeset waktu, manajemen waktunya ya, untuk SKP sama RKAS itu dikerjakan di saat Bu Sarah berada di sekolah itu, dari pagi sampai siang. Kemudian untuk tugas Bu Sarah sebagai guru penggerak itu harus mengerjakan tugas di LMS itu bisa Bu Sarah gunakan pada sore atau malam hari. Kira-kira rencananya ini kapan akan Bu Sarah lakukan? Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol ini karena kan sudah ada solusinya. Terus kalau misalnya kayak RKAS itu minggu depan sudah harus dikumpulkan, berarti ya sekitar 1 pekan lagi lah waktu untuk RKAS sama SKP. Tapi kalau misalnya LMS kan masih berjalan sampai bulan 6. Jadi secara pelan-pelan bisa kita selesaikan untuk LMS guru penggeraknya. Gitu. Mungkin seperti itu Bu Juli. Berarti untuk RKAS dan SKP-nya dalam 1 pekan ke depan. Sedangkan untuk LMS guru penggeraknya itu berlanjut sampai bulan 6, Bu Sarah ya. Iya. Jadi Jadi kira-kira nanti Bu Sarah, hasil yang akan Bu Sarah terapkan ini saya bisa lihat seperti apa nih Bu Sarah untuk ke depannya Bu Sarah. Saya kan pengen tahu juga dari cerita Bu Sarah tadi, dari mulai Bu Sarah sakit sampai sakit banyak kali tugas. Saya penasaran ini kira-kira nanti solusinya akankah berjalan dengan lancar atau seperti apa Bu Sarah? ya nanti kan berarti setelah 1 minggu mungkin bisa saya menghubungi lagi Bu Juli. Kita ngobrol-ngobrol lagi gimana udah prospek pekerjaan saya apa. Kalau sekarang kan bisa kita bilang lah sekitaran ya 60% lah gitu udah mulai selesai. Jadi targetnya paling enggak 90% bisa selesai di pekan depan. Nah, jadi setelah selesai 90% itu saya bakal hubungi lagi Bu Juli nih buat ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Tapi mungkin enggak di tempat yang seperti agak resmi seperti ini Bu Juli ya. Mungkin kita bisa ngobrol langsung ketemuan apa di tempat makan bakso gitu. Misalnya seperti itu biar Ya, lebih santai lagi. ya Mungkin karena berhubung begitu. pun minggu udah Lebaran Bu Sarah ya, berarti habis Iya, Lebaran lah kita bisa. iya, betul sekali. Jadi kok kayaknya saya lega gitu sekarang ya Bu Juli ya, udah ngobrol-ngobrol sama Bu Juli, udah dapat solusi gitu. Apalagi nanti kalau ketemuan, kalau ini kan kita masih virtual, kalau ketemuan Ya. langsung kan kayaknya lebih seru lagi gitu kan. Nah jadi udah lega lah gitu Bu Juli. Kayaknya jangan pula nanti kan kelamaan mengganggu waktu Bu Juli, kayaknya udah lebih 15 menit ini kita ngobrol-ngobrolnya. Makasih banyak Bu Juli udah kasih solusi. Iya Bu Sarah, semoga kedepannya Bu Sarah bisa terus lanjut, tetap jaga kesehatan ya Bu Sarah ya, walaupun dalam kondisi puasa seperti ini Iya, tetap iya, semangat dan terima kasih. semoga Bu Sarah juga jadi ini masih calon guru penggerak ya? Iya ini Bu Juli, doakanlah saya semoga lulus Bu Juli. Ya, saya tunggu kabar baiknya ya. Semoga akan segera menjadi guru penggerak seperti itu Bu Sarah. Amin, makasih banyak Bu Juli. Ya, Saya izin dulu baiklah. Bu Juli. Ya, ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juli yang sudah melakukan observasi tadi dengan Bu Siti Sarah. Nah, uh,
sekarang kan tadi Ibu Juli sudah melakukan observasi. Sekarang saya berada di pasca observasi. Kembali lagi nih, saya akan menggali apa yang telah Ibu Juli lakukan tadi di coaching dengan alur tirta. Nah, yang pertama, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tersebut, dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Ya, saya sudah melakukan proses coaching hari ini sesuai dengan kata kunci si kuci. Saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga si kunci tersebut tidak hanya menjawab dengan iya tidak, tapi dia menjelaskan sendiri, menggali sendiri dan menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dialami oleh si kuci ini, Pak Irfan. Ya. Saya lihat tadi juga seperti itu juga Bu Juli. Ibu Juli juga memberdayakan kuci tadi itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, ya kan? Kemudian ini ada beberapa catatan penting saya nih untuk Bu Juli. Yang pertama, saya melihat Ibu Juli memiliki kesadaran diri yang kuat, yaitu kesadaran diri yang penuh ketika si kuci itu menceritakan permasalahannya tersebut. Ibu Juli saya lihat memiliki kesadaran penuh. Ibu Juli tidak memotong apa yang kuci ceritakan. Ibu Juli tetap fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh si kuci. Nah, saya lihat itu juga bagus, mantap. Kemudian saya juga melihat bahwa Ibu Juli mempunyai sikap yang terbuka dan rasa ingin tahunya yang tinggi. Jadi Ibu Juli menggali secara terus menerus supaya si kuci ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya juga melihat Ibu Juli memiliki prinsip coaching, yaitu saya melihat Ibu Juli memiliki prinsip kemitraan antara Bu Juli dan Bu Sarah. Tidak ada antara bos dan anak buah, antara ketua dan murid, ya seperti itu. Pokoknya antara Bu Juli dan Bu Sarah itu berada pada kesetaraan yang sama. Berarti bisa dikatakan Ibu Juli sama Bu Sarah itu mempunyai mitra kerja. Jadi tidak sebagai bos dan anak buah. Tapi kalau bos dan anak buah itu kan seperti kayak mana ya kalau kita dia? Nggak ada kesetaraan lah kayak gitu. Tapi kalau saya lihat tadi Bu Juli sama Bu Sarah itu bagus, punya kemitraan, yaitu kesetaraan. Nah, kan? Kemudian saya juga melihat Bu Juli memiliki memaksimalkan potensi, yaitu memaksimalkan potensi daripada si kuci ini. Ibu Juli memaksimalkan potensi supaya si kuci ini tidak stuck, dalam artian tidak berhenti pada permasalahannya tersebut. Tapi si kuci ini Ibu Juli memaksimalkan potensinya supaya si kuci ini mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian saya juga melihat dari kucing yang telah Ibu Juli lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah mempunyai tujuan yang jelas, kemudian sudah mempunyai identifikasi, kemudian sudah mempunyai rencana aksi dari permasalahan si kuci ini. Kemudian Ibu Juli juga menanyakan tentang tanggung jawab si kuci ini untuk kedepannya seperti apa. Nah, saya rasa yang telah Ibu Juli lakukan ini sudah sangat-sangat baik.
Kalau bisa saya beri skala kalau 1 sampai 10 berada di tingkat 9,5 lah, hampir-hampir sempurna. Ya. Aduh, makasih Pak Irfan. Ya, kemudian untuk kompetensi inti juga Bu Juli, saya lihat juga sangat-sangat bagus. Ibu Juli memang mempunyai eh, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif si kunci permasalahannya. Kemudian Ibu Juli juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot sehingga si kunci ini memaksimalkan potensinya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, kira-kira seperti itu catatan dari saya, Bu Juli. Kemudian untuk untuk yang ketiga, untuk pertanyaan saya yang ketiga, Bu Juli, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi untuk proses coaching selanjutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena mendengarkan aktif itu kita mendengar dengan seksama, maksudnya dengan rasa. Betul-betul kita mendengar, tidak memotong pembicaraan si kunci ini. Karena kan ada juga orang yang susah kan, cuman untuk mendengar susah, cuman mendengarkan saja, tetapi langsung dipotong. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya mendengar aktif, Pak Irfan. Mendengar aktif berarti ya. Kalau untuk kompetensi yang hari ini berarti Ibu berada di kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berarti Pak. Oke, oke. Jadi oke Bu Juli, untuk coaching pada hari ini saya katakan selamat, Ibu Juli telah sukses melaksanakan coaching dengan baik dengan alur kita. Semoga kedepannya untuk proses coaching yang akan Ibu Juli lakukan juga hasilnya juga sama seperti pada hari ini. Demikian Bu Juli untuk observasi yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.